wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Febrianda dari kelas 3E PGSD dengan NPM 206910561 dari Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mengolah data untuk memenuhi tugas pendidikan matematika SD di kelas tinggi dengan dosen pengampu Ibu Siti Quratul Ain SPD MPD. A. Mengumpulkan dan membaca data. 1. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini dapat dilakukan dengan cara melakukan percobaan, wawancara, atau mengutip dari sebuah laporan. Contohnya, kita ingin mengetahui data mata pencaharian penduduk. Kita dapat datang ke kelurahan atau kantor kepala desa. Kita bisa mencatat data yang kita perlukan. Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Selanjutnya, contoh data yang disajikan dalam tabel berikut ini. Di sini terdapat nomor, jenis olahraga, dan banyak siswa. 1. Tenis meja. Banyak siswa 2 orang. 2. Bulu tangkis. Banyak siswa 3 orang. 3. Renang. Banyak siswa 7 orang. 4. Kasti. Banyak siswa 8 orang. 5. Sepak bola. Banyak siswa 6 orang. Dan voli. Banyak siswa 4 orang. Selanjutnya, 2. Membaca data. Untuk membaca data diperlukan kemampuan untuk melihat serta memahami apa yang tertulis pada data yang disajikan dalam bentuk tabel tersebut dengan cara mendeskripsikan dalam tulisan. B. Mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Salah satu cara penyajian data yang lebih baik daripada penyusunan data secara naskah adalah penyajian data dalam bentuk daftar baris dan kolom atau tabel. Tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dalam urutan kolom dan baris. Sebelum memasukkan data ke dalam tabel, data yang kita peroleh harus diurutkan terlebih dahulu. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dapat didefinisikan sebagai sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval dan setiap interval nilai masing-masing mempunyai frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi merupakan salah satu bentuk penyajian data. Tabel distribusi frekuensi dibuat untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga ketika disajikan kepada para pembaca dapat dengan mudah dipahami. C. Menafsirkan sajian data. 1. Cara penafsiran. Sajian data lengkap. Data dapat kita kumpulkan dengan beberapa cara. Cara mengumpulkan data misalnya dengan wawancara, pengamatan, atau angket. Setelah data terkumpul, dapat kita masukkan ke dalam tabel. A. Diagram batang. Diagram batang menggunakan batang horizontal atau vertikal untuk menampilkan perbandingan antar kategori. Semakin panjang sebuah batang, maka semakin besar nilai yang diwakilnya. Satu sumbu pada diagram menunjukkan kategori atau dimensi yang dibandingkan, dan sumbu lainnya mewakili nilai diskrit atau metrik. B. Diagram lingkaran. Biasanya, diagram lingkaran disajikan dalam bentuk derajat atau persen untuk dapat menafsirkan dan membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Baiklah, itulah sedikit penjelasan materi tentang mengolah data dari saya. Apabila ada kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.